Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kakak ya. Hari ini kakak akan bahas tentang masih dengan matematika bisnis. Insya Allah nanti kedepannya kakak juga akan bahas beberapa soal tentang Olimpiade Matematika atau Olimpiade Sains ya untuk tingkat SD dan SMP. Tapi untuk sementara kakak akan lanjutin dulu membahas matematika bisnis. Oke, hari ini membahas tentang keseimbangan sebelum dan sudah pajak. Walaupun ini pernah kakak bahas juga di postingan sebelumnya ya tentang keseimbangan sebelum dan sudah pajak. Tapi ini untuk menambah referensi soal aja biar kalian bisa tambah mengerti dan tambah paham. Sebenarnya nggak terlalu sulit sih. Oke, ini ada soalnya ya. Kenapa kakak tadi coret? Karena di yang poinnya A itu ternyata ditanya sebelum dan sudah pajak, tapi nanti di yang B ditanya lagi setelah pajak. Jadi biar aman, yang A kita cari aja kuantitas barang bersatu jadi keseimbangan pasar sebelum pajak, dan yang B nya setelah pajak. Seperti biasa untuk satu postingan kakak akan hanya bahas 2 poin saja, dan untuk poin C dan D atau poin 3 dan 4 nya akan kakak bahas di pertemuan selanjutnya. Kita pindahkan saja ya ke fungsi permintaannya 2P plus QD. Jadi ini permintaannya 2P plus QD. Oh ya, sebelum mulai kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan doa belajar Robi Zini Aman Warzuqni Fahman Berahmatika ya Arhamar Rahimin. Jadi ini ada fungsi permintaan sama dengan 250 ya. Sedangkan untuk fungsi penawarannya 4P min QS sama dengan 20. 4P min QS sama dengan 50. Dan pajaknya berapa tadi? 15 ya. Pastiin dulu. Ini bukan 50 ya, 20. Hapus dulu aja biar bersih. Pastiin dulu ya, 2PQD 250, 4P min QS 20, pajaknya 15. Sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan pada sebelum pajak, kita akan buat dulu persamaannya menjadi P sama dengan ya untuk PD nya. Kita mulai dari yang sini dulu. Jadi 2P, kita ambil 2PD aja plus QD sama dengan 250. Nanti kalau kita mau nyari 2PD itu sama dengan 250 min QD ya. Jadi kalau kita mau nyari PD itu sama dengan dibagi 125 min setengah QD. Kita dapat persamaan permintaannya, dan untuk persamaan penawaran ya 4PS min QS sama dengan 20, 4PS sama dengan 20 plus QS, PS itu sama dengan 5 plus 1/4 ya, 1/4 QS. Untuk yang A sebenarnya kita tidak harus bikin jadi persamaan PD dan PS ini ya. Ini kita nggak harus sebenarnya untuk yang A. Jadi kita boleh pakai yang atas. Cuman untuk yang B nanti untuk yang pajak kita wajib menjadikannya menjadi fungsi terhadap kuantitas ya, fungsi harga. Oke, karena ini ada pecahan, gimana kalau kita pakai yang awal aja? Boleh, kita pakai persamaan awal 2P plus QD. Yang ini nggak bisa ini lagi di undo. Jadi kita bisa bikin QD nya itu sama dengan 250 min 2P ya. Terus yang QS nya kita bisa bikin jadi 4P min 20. Sebentar, enggak benar, terus QS nya ke sana 4P min 20. Oke, sekarang kita samakan QD sama dengan QS. 250 min 2P sama dengan 4P min 20. Boleh untuk ke sana ya, P nya jadi min 2P min 4P sama dengan min 20 min 250. Ini jadi min 6P sama dengan, kok angkanya nggak pas ya, minus 270. Oh pas deh. Jadi P sama dengan negatif 270 per negatif 6.
27 itu 4 ya, 45 positif ya. Jadi 45 untuk harga. Untuk kuantitasnya itu sama dengan, masukin aja ke satu persamaan. Ini mohon maaf ya, ini apa alarm dan terlalu jauh. Ya ada suara titit-titit. 150 min 2 kali P nya tadi 45 ya, sama dengan 250 min 90 sama dengan 160. Oke, jadi untuk harga keseimbangan sebelum pajak itu ada di harga $45, dan untuk kuantitasnya ada 160 unit. Ininya 160 ya. Oke, 160. Nah, gimana setelah pajak, Kak? Karena setelah pajak itu kita wajib ke persamaan yang dalam bentuk harga sama dengan, ya bukan kuantitas sama dengan. Jadi kita akan pakai yang dikotakin ini. Kita pilihin dulu, kita kasih warna ya biar kelihatan lebih semarak. Kita kasih warna apa? Ungu. PD sama dengan 125 min setengah QD ya. Terus untuk supply-nya itu 5 plus 1/4. Nah, ini ada pajak 15 tadi ya. Coba pajak 15 berarti nanti untuk PS setelah pajak itu kita tambahin 15. Ini nanti persamaan yang PS itu adalah 1/4 Q plus 20. Selanjutnya ya samain aja, berarti PD min PS ya. PD sama dengan PS, jadi sama dengan 125 min setengah Q, terus sama dengan 1/4 Q plus 20. Kita pindahin ke sana ya, jadi Q nya min setengah Q min 1/4 Q sama dengan 20 min 125. Ini setengah dikurangi setengah min 0,5 min 0,2 jadi min 0,75 ya. Jadi ini 3/4, atau boleh kita bikin gini, 0,75 Q minus sama dengan minus 105 ya. Kita dapat Q nya sama dengan, kita boleh kalkulator ya, karena memang kalau di matematika ekonomi kita selalu wajib pakai kalkulator. 5 dibagi 0,75, jadi sama dengan Q nya 140. Untuk P nya masukin aja ke salah satunya, kita ambil yang atas aja ya. P nya sama dengan 125 min setengah Q sama dengan 125 min setengah kali 140 sama dengan 125 min 70 sama dengan 55. Oke, ini setelah pajak. Jadi kita lihat kesimpulannya. Jadi sebelum pajak ya, ini sebelum. Kita kasih warna lain aja ya, biru. Jadi sebelum pajak itu P nya itu berapa, Q nya berapa, terus setelah pajak P nya jadi 55 ya, Q nya 140. Mari kita bandingin sama yang sebelumnya, 160 sama 45. Oke, di jawaban ini kita bisa sesuai dengan prinsip ekonomi ya, bahwa ternyata setelah pajak harga meningkat dari $45 menjadi $55, dan kuantitas juga menurun sesuai dengan hukum ekonomi ya. Di awalnya produksinya 150 unit, sekarang hanya 140 unit aja. Untuk poin C dan D kita akan lanjut ke pekan depan ya. By the way, semakin dekat dengan Ramadan, semoga tetap semangat ya. Tinggal minggu depan kita udah Ramadan nih sama-sama. Makasih sudah menyimak ya, semoga paham. Kita tutup pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan akhir majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.